Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku. Bertemu lagi dengan Ibu pada materi pertumbuhan pada tumbuhan. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat dan salam cerdas untuk kita semua. Nah, anak-anakku, kita mulai sekarang pada materi yang pertama, yaitu pertumbuhan pada tumbuhan yang terbagi menjadi dua, yaitu pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Ya, apakah kalian tahu apa itu pertumbuhan primer? Iya, betul sekali. Pertumbuhan primer adalah pertumbuhan yang terjadi pada ujung batang, yang menyebabkan batang bertambah besar, akar bertambah ke bawah. Nah, sementara pertumbuhan sekunder adalah pertumbuhan yang menyebabkan batang bertambah besar. Biasanya pertumbuhan sekunder ini terjadi pada kambium atau terdapat pada kambium. Nah, sekarang kita masuk pada pengertian tentang pertumbuhan primer pada ujung akar. Pertumbuhan primer menyebabkan tumbuhan bertambah tinggi karena adanya pemanjangan pada ujung akar dan ujung batang. Dalam hal ini terjadi pada tumbuhan monokotil dan tumbuhan dikotil. Pertumbuhan primer diawali dengan pembelahan sel-sel meristem akar yang terdapat pada ujung akar dan ujung batang. Sekarang kita masih lanjut pada pertumbuhan primer pada akar. Pertumbuhan primer pada akar itu terbagi menjadi 3 daerah, yaitu yang pertama daerah pembelahan atau daerah meristem, yaitu daerah yang terletak di belakang ujung akar. Sel-sel pada bagian ini selalu aktif dibelah secara meiosis sehingga jumlahnya menjadi berlipat ganda. Daerah yang kedua yaitu daerah pembelahan atau daerah meristem, yaitu daerah yang terletak di belakang akar. Sedangkan yang ketiga adalah sel-sel pada daerah pembelahan ini, sel-sel pada bagian ini selalu aktif dibelah secara sehingga jumlahnya menjadi berlipat ganda. Oke, nah kita masih lanjut pada pertumbuhan akar pada ujung akar, yaitu pada daerah yang ketiga, daerah beneficiasi. Daerah ini terletak di bagian akhir akar, bercampur dengan daerah pemanjangan. Di daerah ini, sel-sel dari daerah pemanjangan mulai terspesialisasi. Harap kalian bisa memahami tentang pertumbuhan pada ujung akar. Ya, kita lanjut lagi pada pertumbuhan primer pada ujung batang. Pertumbuhan primer pada ujung batang itu biasanya terdapat pada titik tumbuh batang, biasanya pada bagian kambium. Assalamualaikum, selamat datang di kelas biologi bersama Bunda Ast. Di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pertumbuhan primer dan sekunder. Apa itu pertumbuhan primer? Pertumbuhan primer adalah pertumbuhan ke atas, ya. Si pertumbuhan primer ini terjadi akibat aktivitas dari meristem apikal. Meristem apikal itu yang seperti apa sih? Meristem apikal itu adalah jaringan meristem yang terdapat pada ujung-ujung. Bisa ujung batang, bisa juga ujung akar. Nah, kalau ujung batang itu letaknya di mana? Silahkan lihat gambar ini. Di sini ada yang bentuknya seperti tanduk, itu namanya primordial daun atau bakal daun. Lalu ini yang di tengah namanya meristem apikal karena dia letaknya di ujung.
Lalu ada yang disebut yang paling luar itu namanya protoderm, yang di tengah prokambium, yang terakhir itu namanya adalah meristem dasar. Nah, nantinya bagian protoderm itu akan tumbuh menjadi epidermis ya. Jadi protoderm itu adalah bakal epidermis, lalu prokambium adalah bakal stele atau silinder pusat, dan meristem dasar itu adalah bakal korteks. Ingat ya, ini sering muncul nih di soal UTBK. Itu untuk ujung batang. Sekarang kita lihat yang ujung akar, ini pun sering muncul di UTBK. Ini gambar ujung akar. Untuk akar itu bagian terbawahnya yang runcing itu namanya tudung akar atau kaliptra. Di atas kaliptra itu ada yang namanya zona meristematis, itu meristem apikalnya ya. Lalu setelah itu di tengah ada zona elongasi atau zona pemanjangan. Yang di bagian paling atas itu zona diferensiasi atau zona pendewasaan. Nah, dari zona diferensiasi inilah muncul yang namanya rambut akar. Fungsi dari rambut akar itu untuk memperluas penyerapan air. Kalau kaliptra itu fungsinya buat apa? Kaliptra itu bagian paling bawahnya yang runcing, itu fungsinya untuk menembus tanah. Maka kaliptra itu menghasilkan lendir ya, untuk membasahi tanah sehingga tanah akan lebih mudah ditembus oleh akar. Kaliptra juga merupakan pelindung dari akar. Begitu untuk pertumbuhan primer. Jadi pertumbuhan primer itu adalah pertambahan tinggi ya, atau pertambahan panjang. Jadi kalau batang kan nambah tinggi, kalau akar nambah panjang. Dia terjadi akibat aktivitas meristem apikal yang ada di ujung batang dan di ujung akar. Sekarang kita bahas pertumbuhan sekunder. Kalau pertumbuhan primer itu tumbuh ke atas, kalau pertumbuhan sekunder itu tumbuhnya ke samping. Jadi pertumbuhan sekunder adalah pertambahan lebar atau pertambahan diameter dari suatu tanaman. Kenapa dia bisa bertambah lebar atau bertambah diameternya? Karena tanaman tersebut memiliki meristem lateral atau nama lainnya kambium. Maka tidak semua tumbuhan itu bisa melakukan pertumbuhan sekunder karena tidak semua tumbuhan punya kambium. Yang dapat melakukan pertumbuhan sekunder itu hanya gymnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka dan dikotil, tumbuhan dengan biji berkeping dua. Sekarang kita bahas jenis kambium ya. Jadi jenis kambium itu di pertumbuhan sekunder ada dua ya. Yang pertama adalah kambium vaskuler. Nanti si kambium vaskuler ini akan membentuk xilem sekunder ke arah dalam dan floem sekunder ke arah luar. Perbedaan arah pertumbuhan xilem sekunder dan floem sekunder nanti dia akan menyebabkan terbentuknya lingkaran tahun. Oke, yang kedua ada yang namanya kambium gabus atau velogen. Kambium gabus atau velogen ini ke arah luar akan membentuk velem atau sel gabus, dan ke arah dalam itu akan membentuk veloderm atau korteks sekunder. Sebenarnya fungsi dari velogen ini apa sih? Nah, fungsi dari velogen itu adalah menggantikan fungsi epidermis yang rusak. Jadi kalau kalian lihat pohon ya, pohon yang sudah besar, pohon yang gede-gede itu misalnya di pinggir jalan itu pada pecah-pecah kulitnya, itu berarti si epidermisnya udah rusak dan dia sudah digantikan oleh velogen. Kenapa harus digantikan? Karena kalau tidak nanti terlalu banyak air dan bakteri atau virus atau jamur yang bisa masuk ke dalam celah si tumbuhan tersebut. Jadi nanti akan mengakibatkan tumbuhan tersebut cepat mati ya. Seperti itu tentang pertumbuhan sekunder. Ada lagi satu meristem nih ya untuk pertumbuhan sekunder, tapi itu hanya dimiliki oleh tanaman famili Poaceae atau gramine ya, rumput-rumputan. Itu namanya meristem interkalar. Jadi si meristem interkalar ini nanti fungsinya salah satunya adalah untuk membentuk ruas-ruas pada batang Poaceae ya atau gramine. Misalnya kalau kalian lihat bambu ya, itu kan ada garis-garis ya, ruas-ruas buku-buku, itu akibat aktivitas dari meristem interkalar. Begitu untuk pertumbuhan primer dan sekunder, semoga kalian paham ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.